Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Secara etimologis, kata nazala mempunyai arti turun. Ini meluncurnya sesuatu dari atas ke bawah. Sedangkan kata inzal itu bentuk muta'atinya mempunyai arti menurunkan atau mendorong sesuatu dari atas ke bawah. Pengertian etimologis tersebut menunjukkan adanya sifat tempat atau makaniyah, yaitu dari atas ke bawah, dan fisik atau jismiyah, yaitu sesuatu, sehingga hal ini tidak tepat digunakan untuk turunnya Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran yang diturunkan bukanlah sesuatu yang bersifat jismiyah atau mushaf yang bertuliskan ayat Al-Quran itu, sehingga memerlukan tempat atau turun dari atas ke bawah. Maka dalam hal ini nuzulul Quran haruslah dipahami secara majazi, bukan hakiki, yaitu al-idhar atau al-i'lan atau al-ifham. Jadi al-idhar itu menampakkan, al-i'lam itu memberitahukan, dan al-ifham itu memahamkan. Dengan pemahaman secara majazi atau metaforis tersebut, maka nuzulul Quran berarti proses penampakan, pemberitahuan, dan pemahaman Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Cara dan fase itu ada 3. Yang pertama, nuzulul Quran ke Lauhul Mahfud. Keberadaan Al-Quran di Lauhul Mahfud disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Menurut Ibnu Katsir, Al-Quran yang mulia berada di Lauhul Mahfuz. Artinya di suatu tempat yang tinggi, yang terpelihara dari segala bentuk penambahan, pengurangan, pemalsuan, dan perubahan. Kapan dan bagaimana caranya Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz itu merupakan masalah gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Yang jelas, kata Said Qutb, keberadaan Al-Quran di Lauhul Mahfuz menunjukkan bahwa Al-Quran terpelihara dan akan selalu menjadi rujukan akhir yang mencakup segala persoalan, dan kepadanya lah dikembalikan semua perkataan. Di Lauhul Mahfuz, Al-Quran tidak diturunkan secara bertahap. Kemudian cara dan fase yang kedua adalah, jadi nuzul Quran atau turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Jadi dari Lauhul Mahfuz, Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, di langit dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 3 itu, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Kemudian Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185 itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dan seterusnya. 3 ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada satu malam yang diberkahi,
yaitu malam kemuliaan atau malam atau disebut dengan Lailatul Qadar, dan malam itu adalah salah satu dari malam-malam Ramadan. Menurut Az-Zarqani, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam 3 ayat di atas bukanlah turunnya kepada Nabi Muhammad, tetapi turun yang lain, karena sebagaimana diketahui Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun lebih, bukan hanya satu malam saja. Kemudian cara dan fase yang ketiga yaitu turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran kepada Nabi Muhammad di Baitul Izzah, di langit dunia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada malam Qadar, yaitu malam yang diberkati, salah satu malam bulan Ramadan. Setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun. Sebagian ulama seperti Asy-Syatibi, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qattan, berpendapat bahwa 3 ayat tadi itu tidak menunjukkan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, tetapi menunjukkan permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Permulaan turunnya Al-Quran itu terjadi pada malam Qadar, malam yang diberkati, yang terjadi pada bulan Ramadan. Sesudah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5, yaitu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dalam 2 periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Periode Makkah dimulai pada malam 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi, dari kelahiran Nabi sampai dengan 1 Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi, atau selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Sedangkan periode Madinah dimulai tanggal 1 Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan 9 Zulhijjah tahun 63 dari milad Nabi, atau bertepatan dengan tahun ke-10 dari Hijriah. Berarti 9 tahun 9 bulan 90 hari. Jadi total lama kedua periode tersebut adalah 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Nah, kemudian apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Jadi berikut ini hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. Dan juga dengan seringnya Nabi menerima wahyu, hati Nabi semakin kuat menghadapi celaan dan tantangan orang kafir. Dan yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi untuk membacakan kepada umat, menjelaskan dan memberikan contoh pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Dan yang kelima, memberikan pengaruhnya yang besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Kemudian yang keenam, merupakan bukti yang pasti bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Nah, apa urgensi atau pentingnya melakukan kajian tentang
nuzulul Quran. Jadi kajian tentang nuzulul Quran itu sangat penting sekali untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karya Nabi, bukan karya Nabi Muhammad. Terlihat dalam pembahasan tentang nuzulul Quran, bagaimana cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kajian ini merupakan bagian dari bukti otentitas dan validitas Al-Quranul Karim bersamaan dengan kajian tentang pengumpulan Al-Quran yang mungkin dibahas pada pembahasan yang lain. Keyakinan terhadap otentitas dan validitas Al-Quran itu sangat penting dan urgent bagi seorang muslim, karena menyangkut keimanan kepada sumber utama ajaran Islam. Jika keyakinan terhadap Al-Quran sebagai firman Allah semakin kuat karena didukung dengan kajian akademik, maka keyakinan terhadap isinya tentu juga akan semakin kuat dan kokoh. Dengan keyakinan yang kuat dan kokoh itu, maka seorang muslim akan semakin yakin dan bersemangat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang asbabun nuzul, ya. Jadi tadi membahas tentang nuzulul Quran, berikutnya ada asbabun nuzul. Ya, kita bahas dulu, pahami dulu tentang kata asbab. Asbab itu jamak dari sababun yang mempunyai arti sebab. Dalam kamus bahasa Indonesia, sebab itu merupakan hal yang menyebabkan sesuatu, lantaran, karena, dan asal mula. Nah, secara terminologi, jadi asbabun nuzul yaitu hal yang menjadi sebab turunnya satu ayat, kelompok ayat, atau satu surat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Hal yang menjadi sebab itu bisa suatu peristiwa, ya, suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Sehingga perlu diketahui bahwa tidak semua ayat Al-Quran diturunkan karena ada peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad. Ya, ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari sejak semula tanpa terkait dengan sebab-sebab khusus, semata memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk menuju kebenaran. Ayat-ayat tanpa asbabun nuzul ini merupakan, ya, bagian terbesar dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu memang sudah disiapkan, ya, bahwa tanpa terkait dengan sebab-sebab khusus. Nah, bagaimana kita mengetahui tentang asbabun nuzul itu? Ya, tidak ada cara untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali melalui riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, yang itu semua melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Al-Wahidi menyatakan bahwa tidak boleh berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan berdasarkan kepada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Riwayat seorang sahabat tentang asbabun nuzul itu dapat diterima sekalipun tidak dikuatkan oleh riwayat lain, karena pernyataan seorang sahabat
tentu sesuatu yang tidak masuk lapangan ijtihad dinilai sebagai riwayat yang marfu' kepada Nabi. Telah disepakati oleh para ulama bahwa para sahabat tidak mungkin berbohong atas Nabi Muhammad SAW. Apabila asbabun nuzul diriwayatkan oleh hadis mursal sahabi, ya karena ada sanadnya yang gugur, ya, jadi dari sahabat itu ada yang gugur dan hanya sampai pada tabi'in saja, maka disebut mursal sahabi. Maka riwayat tersebut tidak dapat diterima kecuali jika dikuatkan oleh hadis mursal lainnya dan perawinya termasuk imam-imam tafsir yang meriwayatkan dari para sahabat seperti Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id ibnu Jabir. Ada dua macam redaksi atau sigot asbabun nuzul. Yang pertama adalah sigot shorihah, yang kedua adalah muhtamalah. Sigot atau redaksi yang digunakan perawi secara tegas dan jelas menunjukkan asbabun nuzul. Ini dinilai shorihah, ya, jelas. Apabila dalam periwayatannya para perawi itu menggunakan kalimat, misalnya sababun nuzuli ayat kada. Jadi di situ secara jelas ditunjukkan bahwa jadi perawinya itu menjelaskan sababun nuzulil ayat kada. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah begini. Itu dalam riwayat, dalam riwayat itu ada keterangannya seperti itu. Kemudian menggunakan fa sababiyah, ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan maka. Misalnya begini, perawi mengatakan telah terjadi peristiwa ini, maka turunlah ayat ini. Atau perawi menyatakan Rasulullah ditanya tentang masalah ini, maka turunlah ayat ini. Nah, jadi ketika ada penjelasan seperti itu, nah, itu berarti redaksi, ya, menunjukkan tentang asbabun nuzul, ya. Kemudian yang ketiga menceritakan bahwa Rasulullah ditanya tentang suatu hal, lalu turun wahyu dan beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan wahyu tersebut tanpa menggunakan sabab atau fa sababiyah. Tetapi dipahami dari jawaban tersebut bahwa pertanyaan yang diajukan itu merupakan sebab turunnya, ya. Redaksi yang kedua adalah muhtamalah. Dari muhtamalah ini tidak jelas, ya, kebalikan dari shorihah, tidak secara tegas dan jelas menunjukkan tentang asbabun nuzul, hanya mengandung kemungkinan terjadinya asbabun nuzul. Hanya begini, yang menggunakan kalimat nazalat hadhil ayah fi kada, diturunkan ayat ini tentang hal ini. Kata fi tidak secara tegas menunjukkan sebab turunnya ayat, barangkali hanya menyebutkan kandungan ayat atau makna ayat. Atau menggunakan yang kedua kalimat ahsibu hadhil ayah nazalat fi kada. Nah, saya mengira ayat ini diturunkan tentang permasalahan ini, tentang kondisi ini. Ya, bagi ada saya mengira, ya, jadi tidak secara tegas bahwa ayat itu turun karena ada peristiwa itu. Kemudian menggunakan kalimat ma'ahsibu hadhil ayah nazalat illa fi kada. Ini sebetulnya bersama dengan yang kedua. Saya tidak mengira ayat ini diturunkan kecuali tentang hal ini. Nah, jadi dari penjelasan tersebut bisa kita pahami tentang nuzul Quran sama asbabun nuzul, ya. Jadi Al-Quran itu tidak semuanya diturunkan karena ada sebab-sebabnya, bahkan lebih besar itu tidak tanpa sebab, tapi ada yang dengan sebab karena ada peristiwa atau karena ada pertanyaan.
Ya. Nah, saya kira itu penjelasan dari saya, dan penjelasan ini masih perlu untuk dikembangkan lagi. Silahkan untuk mengkaji dari beberapa referensi buku atau kitab yang berkaitan dengan tema ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.